Untuk pH 7,7. Bisa dilihat ya. Halo, assalamualaikum, buat semua sahabat peternak lele seluruh Indonesia dan pengusaha muda untuk lele konsumsi atau lele pemisaran, juga bibit yang jual bibit ya. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Oke, saya untuk video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara mempersiapkan air kolam sebelum kita tebar benih lele. Jadi untuk awalnya saya ingin tes pH air dan suhu atau temperatur air khususnya di Bataan, Tenggarang, Bondowoso, lokasi saya di sini. Oke. Untuk langkah awal kita harus cek pH, apakah air di dalam kolam kita di atas 6,5 dan di bawah 9. pH-nya harus di atas 6,5 dan di bawah 9. Yang pH yang paling terbaik itu di angka 7,0 untuk kolam lele. Jadi kita seberapa banyak sih kita mau tebar garam rosok yang akan kita tebar di kolam, harus disesuaikan dengan pH air kita. Kalau pH air kita ternyata rendah, berarti kita harus menambahkan kapur dolomit. Dan kalau pH air ini di dalam kolam kita tinggi, berarti kita harus menguranginya dengan garam rosok. Oke, sekarang langsung aja ya kita cek pH-nya dan suhunya. Oke, cek sekarang ya. Ayo dicek. Untuk pH 7,7. Bisa dilihat ya. Oke, pH-nya 7,7. Ini air dari tandon ya? Iya. Air dari tandon ya. Jadi air dari sumur lari ke tandon yang sudah diendapkan, jadi pH-nya 7,7. Oke ya. Sekarang temperaturnya berapa dicek? Bisa dicek. Untuk temperatur 28,7. Temperatur 28,7 derajat Celcius ya. Oke. Jadi ini pH-nya sudah cukup bagus ya. Belum kita tebar garam rosok tapi pH sudah di 7,7. Jadi untuk menaruh garam rosok atau menebar garam rosoknya nggak perlu banyak-banyak. Untuk di kolam saya ini, kolam pertama ukuran 4x6 yang akan saya isi 8.000 ekor lele. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya per meter perseginya cukup 200 sampai 250 ekor per meter persegi. Oke, sekarang selanjutnya kita tes ke kolam kedua. Bisa langsung dites untuk pH-nya berapa. Kolam kedua.
ukuran kolam berapa? 3 kali 3 meter persegi. Untuk teman-teman, terutama untuk yang masih pemula. Jadi kalau kita ingin menjadi peternak lele atau pengusaha lele, alat-alat yang dibutuhkan bahan penting banget dan PDS untuk cek semuanya. Untuk pH 7,5. pH air di kolom kedua 7,5. Dan untuk temperatur suhu bisa dicek. Untuk suhunya 27. Masih jalan. 28,2. Oke, untuk temperatur suhunya 28,2. Ya, ini ukuran kolam 3 kali 3 meter yang akan saya isi, yang saya akan tebar benih nantinya mungkin minggu depan ya, 3.000 ekor. Jadi kolam 1 8.000, kolam kedua 3.000. Oke, buat teman-teman kita lanjut lagi ya untuk tes pH air dan temperatur di kolam ketiga dan kolam keempat. Oke, karena perjalanannya cukup panjang, cukup agak sedikit jauh di sini, alhamdulillah. Jadi mungkin saya skip dulu ya biar cepet ya videonya. Oke, buat teman-teman udah sampai ini kolam yang ketiga, ukuran 1,5 kali 4 meter yang saya akan tebar benih 2.000 ekor. Kita cek langsung aja ya pH airnya dan temperatur suhunya. Untuk pH 7,6. Oke, pH air di kolam ketiga ukuran 1,5 kali 4 meter 7,6. Sekarang kita cek temperatur suhunya. Ini jam berapa ya? Jam 4 kurang seperempat. 4 kurang seperempat, jam 16.45, jam 15.45 hari Minggu. Berapa sekarang? Tanggal 30. Tanggal 30 Mei 2020. Untuk temperatur 28,5. Oke, temperaturnya 28,5. Oke, lanjut di kolam keempat yang ukurannya juga sama ya, ukurannya 1,5 kali 4 meter juga, yang akan saya tebar juga 2.000 lele untuk pembesaran atau lele konsumsi. Oke, langsung aja kita cek pH airnya dan temperaturnya. Tujuh koma lima. pH air 3,5. Temperatur. Oke, sekali lagi teman-teman ya, ini sebelum kita kasih garam krosok ya, baru kita berikan di sini kotoran kambing atau feses kambing yang kita masukkan ke karung lalu kita rendam di dalam air kolam. 28,8. 28,8 ya. Oke, teman-teman, ini kolam saya yang ada di Batang Tenggarang.
kolam pembesaran lele yang sementara ini baru ada 4 kolam ya, karena saya juga masih pemula. Saya suka sekali ya dengan kolam yang terpal ya, jadi menurut saya itu agak lebih mudah ya. Di ukuran 1,5 kali 4 meter ada 2 kolam dengan air tandon, dan airnya juga cukup bagus ya, belum kita berikan garam krosok, tapi pH-nya sudah mendekati 7,0 ya. Nggak rendah, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Oke, 4 kolam ini, kolam 4, 3 ya, kita ke kolam 2, kolam 1 lagi. Oke, lanjut aja ya. Oke, kita ke kolam 1 ya, agak jauh jadi kita skip dulu videonya. Oke teman-teman, begitu aja. Jadi kesimpulannya, untuk pH air di Tanah Bataan, Tenggarang, Bondowoso itu cukup bagus ya, nggak di atas 8, dan rata-rata 7,4, 7,5, 7,7 ya. Untuk suhu temperatur di sore harinya itu 28 derajat ya, untuk bulan Mei di sekarang tanggal 30 Mei ya, tanggal 30 Mei 2021 jam kurang lebih jam 16 ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Untuk video proses fermentasi apa aja yang akan diberikan untuk kolam ikan lele saat fermentasi. Oke ya, buat teman-teman, salam sukses dan sehat selalu untuk pengusaha lele atau peternak lele seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.